halaman depan harus disapu juga nih. Banyak darah semalam. Mungkin nanti malam akan lebih banyak darah lagi. Bisa jadi ada potongan kaki, potongan jari. Bahagianya aku. Sialan banget bocatnya kalau ngomong. Kuping lu sini buat gantungan kunci motor gua. Karto bangsat. Tahan, Dot. Kita harus tetap cerdik. Lawan kita ini bukan orang waras. Sekali lagi, kita harus sadar kita lagi ngadepin orang psikopat. Ya bang, ngerti gua. Tapi itu mulut bikin gua naik darah bang. Pokoknya kita harus tetap tenang, oke? Ayo, kita ikutin dia. Ayo bang. Bang, jangan langsung pergi ya. Tungguin sebentar. Saya mau sekalian minta anterin pulang. Oh, iya Bu, siap. Assalamualaikum. Permisi. Siapa itu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa itu bang? Ada tamu bang? Iya, siapa itu ya? Iya, ibu cari siapa ya? Saya mau ketemu yang punya rumah ini pak. Pak Anton. Bukan, tapi Pak Rungkat. Oh, Pak Rungkat. Pak Rungkatnya lagi nggak ada, Bu. Loh, kemana ya Pak? Anak saya sama suami saya katanya lagi main di sini. Walah, iya. Mungkin diajak sama Pak Rungkat keluar kota, Bu. Hah? Keluar kota? Yang bener Pak? Loh iya, Bu. Tapi itu ada motornya Pak sama mobilnya. Yo, mana mungkin keluar kota naik mobil atau motor, Bu? Terus naik apa? Naik buruk? Yo, naik pesawat lah, Bu. Namanya juga Pak Rungkat duitnya banyak. Ya Allah, kurang ajar banget Dot sama Topan ngebohongin aku. Sini mampir dulu, Bu, masuk. Capek kan pasti? Nggak usah Pak, makasih. Saya juga mau nyuci, mau masak. Emang suami sama anaknya nggak izin sama ibu? Enggak Pak, kalau izin juga nggak akan saya izinin. Oh, gitu. Bang, itu ibu bang. Mika? Dia bawa si Dede bang. Ya Allah ibu, Bu, pergi Bu. Dia sentuh anak bini gua pusing lu, Karto. Jadi nggak ada nih Pak, suami sama anak saya. Loh, ya nggak ada, Bu. Atau ibu mau mampir dulu sini istirahat dulu di dalam? Emang boleh? Pak Karto mobil ulah apa lagi ini? Aku harus selidiki. Mari masuk, Bu. Santai saja, ora popo. Anggap seperti rumah sendiri. Hehehe. Iya Pak, terima kasih. Saya cuma mau memastikan anak dan suami saya saja. Dot, kita nggak bisa asal bergerak. Sekali salah langkah, habis semuanya. Kita harus atur strategi. Oke bang, aku paham. Tapi gimana supaya ibu dan dede gak kenapa-kenapa? Terus kita harus gimana bang? Selama Karto di luar ini kesempatan terbaik. Justru karena dia kelihatan santai, itu yang bikin bahaya. Orang kayak dia pasti udah siap kalau dia nyoba kabur. Betul, kita lawan pakai akal. Pertama, kita cari tahu dulu posisi dia. Jangan sampai kita jalan, ternyata dia lagi nungguin di tikungan. Ibu mau minum opo, air putih, teh atau susu? Biar tak bikinkan, jangan sungkan. Air putih saja ya Pak? Bang Topan mengintip dari balik tembok yang retak. Di kejauhan, Karto masih terlihat sibuk menyapu halaman sambil sesekali bergumam sendiri. Pemandangan itu justru membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah situasi seperti ini, orang itu masih sempatnya menyapu seolah tidak terjadi apa-apa. Topan menarik napas pelan, lalu menoleh ke arah Dot. Dot, sekarang kita nggak boleh asal gerak. Dot mengangguk. Tapi wajahnya masih dipenuhi rasa kesal. Terus rencananya gimana bang? Topan kembali melirik ke arah luar untuk memastikan Karto tidak mendekat. Yang pertama, kita harus tahu dulu posisi dia. Jangan sampai kita baru keluar beberapa langkah, ternyata dia udah nunggu di depan. Iya juga, gumam Dot. Habis itu, kalau dia lagi lengah atau perhatiannya ke tempat lain, kita langsung menuju meteran listrik. Dot langsung paham. Biar listrik hidup lagi. Betul, begitu listrik nyala, kita bisa ngecas HP. Selama kita nggak punya alat komunikasi, kita cuma bisa berharap ada yang datang nolong. Dot mengangguk pelan, namun satu pertanyaan kembali muncul di kepalanya. Kalau meterannya dikunci gimana? Topan tersenyum tipis. Berarti kita cari kuncinya. Orang kaya Karto pasti nggak bakal nyimpen kunci jauh dari daerah yang dia kuasai. Dot mulai memahami alur pikir. Bang Topan, terus
Kalau dia sadar kita udah nggak ada. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh jalan rame-rame. Dot mengernyit. Maksudnya, kita bagi tugas. Satu orang ngalihin perhatian dia. Satu lagi jalan nyelesain tujuan utama. Belum selesai Topan berbicara, Dot langsung mengangkat tangan. Gue aja bang, biar gue yang ngalihin perhatian. Topan langsung menggeling tegas. Jangan asal semangat, orang yang jadi pengalih perhatian, peluangnya paling besar buat ketahuan. Nggak apa-apa, bang. Yang penting yang lain bisa selamat. Topan menepuk bahu Dot pelan. Enggak, Dot. Gua nggak bakal ninggalin siapapun. Kita masuk bareng. Keluar juga harus bareng. Suasana kembali hening. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hingga akhirnya Wildan, yang sejak tadi hanya menyimak sambil menahan sakit di kakinya, memberanikan diri membuka suara. Bang, Topan dan Dot langsung menoleh. Mungkin gue bisa bantu. Bantu apa dan? Tanya Topan. Wildan menarik napas panjang sebelum menjawab. Gue tahu tempat persembunyian Karto. Mata Dot langsung membesar. Hah? Lu serius? Wildan mengangguk mantap. Semalam gue sempat lihat dia masuk ke sebuah ruangan yang pintunya ditutup lemari tua. Dari luar, nggak bakal ada yang nyangka kalau di balik lemari itu ada ruangan. Topan mulai tertarik. Isinya apa? Kayaknya dia nyimpen banyak barang penting di sana. Gue lihat ada gantungan kunci, beberapa alat, sama panel listrik. Dot langsung menatap Bang Topan. Bang, ini kesempatan kita. Topan masih berpikir beberapa detik sebelum akhirnya bertanya lagi. Lu hafal jalannya? Wildan mengangguk tanpa ragu. Hafal, bahkan ada jalan belakang yang jarang dilewati Karto. Kalau kita lewat sana, kemungkinan besar dia nggak bakal sadar. Sudut bibir Bang Topan akhirnya terangkat, membentuk senyum tipis. Bagus, ia menatap satu persatu wajah teman-temannya. Berarti rencana kita berubah. Topan menunjuk Wildan lebih dulu. Wildan, tugas lu jadi penunjuk jalan. Lalu ia menoleh ke arah Dot. Gue sama lu, buka jalan. Kita pastiin jalurnya aman. Kalau tempat persembunyian itu benar, kita cari kunci, hidupin listrik, ambil HP yang masih bisa dipakai, terus hubungi polisi. Setelah itu, baru kita cari jalan keluar. Dot mengepalkan tangannya kuat-kuat. Siap, Bang. Ia kembali melirik ke arah halaman. Tempat Karto masih terlihat menyapu sambil tersenyum sendiri. Kali ini, kita yang kasih kejutan buat dia. Dot mengintip perlahan dari balik tembok. Dari celah kayu yang mulai lapuk itu, Karto masih terlihat sibuk menyapu halaman depan sambil bersenandung pelan.